ketemu lagi dengan Miss Karmila hari ini. Apa kabar anak-anak Miss semuanya? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga anak-anak Miss dapat memahami apa yang akan Miss sampaikan dan pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Nah, kita masih di tema selamatkan makhluk hidup, subtema tumbuhan sahabatku. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat kesimpulan dari suatu teks menggunakan kosakata baku. Nah, mari kita perhatikan, di sini ada teman kita Edo yang sedang menikmati segarnya udara ya. Jadi, tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Nah, amati gambar ini ya. Nah, di sini ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup, yaitu antara tumbuhan, manusia dengan hewan. Nah, di sini tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Jadi, manusia bernapas menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, kemudian manusia juga mengeluarkan karbon dioksida yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, fotosintesis itu adalah cara tumbuhan untuk memproduksi makanan atau untuk menghasilkan makanan dan energi. Nah, di sini kita akan membuat kesimpulan. Apakah kesimpulan itu? Nah, kesimpulan adalah pendapat akhir dari suatu uraian atau pembicaraan. Nah, kesimpulan dapat berupa fakta, pendapat, atau alasan terhadap suatu objek. Nah, kesimpulan yang baik itu berisikan yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi setelah kita membaca suatu teks, nah kita bisa menyimpulkan apa sih isi daripada bacaan yang baru saja kita baca. Nah, kemudian berisikan intisari dari tulisan ya. Nah, kemudian kesimpulan itu harus menggunakan kosakata baku. Nah, pernyataan yang dibuat itu berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas. Jadi, ketika kita akan membuat kesimpulan, kita harus membaca terlebih dahulu teksnya, kemudian kita tentukan ide pokoknya apa dan kita cari kata kunci dalam setiap kalimat-kalimatnya dan kita membuat kesimpulannya dengan menggunakan kosakata baku. Nah, berikutnya penerapan sila ketiga dan keempat.
Nah, perhatikan ya, pahami lagi kelima sila Pancasila berikut. Nah, berikut ini ya ada sila-sila ya dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai nilai-nilai sila pertama dan kedua. Nah, untuk hari ini Miss akan jelaskan apa saja nilai-nilai dari sila ketiga dan keempat. Nah, untuk sila ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia ialah cinta, perdamaian, dan persatuan. Kemudian tidak egosentris. Nah, di sini Miss akan bertanya ya, silakan angkat tangannya. Nah, siapa di sini yang suku Batak? Iya, oke. Nah, kemudian yang suku Jawa? Yang suku Melayu? Iya. Kemudian yang suku Minang? Yang keturunan Arab? Nah, kemudian ada yang keturunan Cina? Iya. Nah, kemudian ada yang suku Aceh. Nah, di sini yang kedua orang tuanya berbeda suku. Iya, terima kasih. Nah, meskipun kita berbeda-beda suku ya, namun di sini kita disatukan di SDIT Nurul Ilmi, khususnya di kelas 6 Bilal bin Robah. Nah, jadi perbedaan suku tadi ya tidak menghalangi kita untuk saling bekerja sama, untuk saling mengenal ya, untuk hidup rukun ya, terutama di kelas 6 Bilal bin Robah. Satu sama lain kita harus saling mendukung ya, untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di kelas kita ini. Nah, di sini Miss ya akan menyampaikan ya makna yang terkandung di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya Bismillahirrohmanirrohim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, itulah tadi arti dari surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, yang mengandung makna yang pertama, bahwasanya manusia itu berasal dari satu keturunan ya, yaitu berasal dari satu keturunan Nabi Adam dan istrinya Hawa. Nah, jadi kita di sini semuanya adalah keturunan Nabi Adam ya. Oke, nah kemudian Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi perbedaan itu adalah sunatullah ya. Nah, untuk apa? Agar kita saling mengenal ya, agar kita saling mengenal, saling bekerja sama ya, saling memahami sehingga kita bisa memberikan manfaat yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian yang ketiga, manusia itu setara di hadapan Allah. Jadi kita semua di sini di hadapan Allah setara gitu ya, tidak ada yang berbeda. Nah, apa yang membedakannya? Yang membedakannya itu adalah ketakwaan. Nah, kemudian yang keempat yaitu Allah Maha mengetahui. Jadi Allah Maha mengetahui apapun yang hamba-hambanya lakukan ya. Nah, kemudian ayat ini ya yang kelima mengajarkan kepada kita untuk toleransi, untuk bekerja sama dan mengajarkan kita tentang nilai kesetaraan. Nah, jadi ya
meskipun kita berbeda-beda, ya, jangan kita jadikan perbedaan ini sebagai ya dasar untuk kita saling bermusuhan, untuk memecah belah. Nah, justru dengan adanya perbedaan ini akan membuat ya hubungan kita menjadi lebih indah. Ya, masih ingat kan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika yang artinya apa? Iya, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, dulu di kelas 5 kita pernah belajar mengenai proses perumusan dasar negara ya. Jadi dasar negara kita itu adalah Pancasila. Jadi Pancasila itu artinya 5 dasar, di mana para tokoh ya waktu itu ada 3 tokoh yang memberikan usulan atau idenya tentang isi dasar negara. Ada yang masih ingat siapa ketiga tokoh tersebut? Iya, nah ketiga tokoh tersebut ya yang memberikan usulan tentang gagasan negara itu adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, ketiga tokoh ini memberikan usulannya tentang isi dasar negara. Nah, kemudian pendapat-pendapat atau usulan-usulan mereka ini ya dimusyawarakan oleh panitia kecil yang berjumlah 9 orang yang disebut dengan panitia 9. Nah, siapa-siapa saja panitia 9 itu? Nah, yang pertama itu ada Insinyur Soekarno, kemudian ada Muhammad Hatta, ada Agus Salim, kemudian ada A.A. Maramis, Abi Kusno, Wahid Hasim, Ahmad Subarjo, dan Kahar Muzakir. Nah, ke-9 orang ini ya, ke-9 tokoh ini menghasilkan rumusan dasar negara yang terdapat di dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, adapun rumusan dasar negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta ya terdapat perbedaan dengan sila yang sekarang ini, yaitu di sila yang pertama. Di dalam Piagam Jakarta bunyi sila pertama itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, bunyi sila pertama ini ya mendapat pertentangan dari tokoh-tokoh yang berasal dari Indonesia Timur. Jadi mereka meminta agar bunyi sila pertama ini dirubah. Nah, bahkan mereka mengancam kalau bunyi sila pertama ini tidak dirubah, mereka akan mendirikan negara sendiri. Nah, kemudian para tokoh-tokoh perumus dasar negara ya bermusyawarah kembali. Nah, dan dihasilkanlah ya keputusan bunyi sila pertama dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi ini sesuai ya dengan bunyi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang bernilai bahwasanya ya cinta, musyawarah, dan demokrasi. Jadi dengan adanya perbedaan pendapat dari para tokoh tadi ya, nah kemudian ke-9 tokoh tadi bermusyawarah kembali ya untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, kemudian nilai dari sila keempat yaitu bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Jadi setiap ada permasalahan harus kita selesaikan dengan bijaksana ya. Untuk mengambil keputusan kita biasakan dengan bermusyawarah terlebih dahulu. Nah, apabila musyawarah tidak menghasilkan keputusan, maka kita bisa melakukannya dengan pengambilan suara terbanyak. Nah, berikut amatilah kedua gambar ini. Nah, di sini
ada 2 gambar ya. Nah, tuliskan isi cerita masing-masing gambar di atas ya. Jadi berdasarkan gambar tersebut, anak-anak Miss nanti ya, abang-abang dan kakak-kakak menulis cerita berdasarkan gambar. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu mengenai kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Ya, jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas bagaimana ASEAN itu didirikan ya. Nah, untuk hari ini kita akan mengetahui bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Nah, di sini kita nanti akan membacanya secara bergantian ya. Akan dimulai dari Miss terlebih dahulu. Itu kita mulai dari negara Brunei Darussalam. Nah, Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400 Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduk yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awak Alak Betatar, penemu negara ini. Kota Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Nah, dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum masuk rumah orang lain. Jadi di sini ya, masyarakat Brunei Darussalam itu memiliki kehidupan sosial dan kebudayaan. Nah, jadi pada tahun 1400-an ya, Kampung Ayer atau yang disebut juga dengan Kampung Ayer ini menjadi pusat pemerintahan, bahkan pernah menjadi pelabuhan terbesar ya di negara ini, di mana negara-negara ya dari luar itu melakukan hubungan kerjasama dan berlabuh di Kampung Ayer ini. Bahkan Kampung Ayer ini juga pernah mendapat julukan sebagai Venesia dari Timur. Jadi Venesia itu adalah sebuah kota di negara Italia ya. Nah, kemudian masyarakat Brunei Darussalam itu memiliki tradisi ya, mereka itu tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Kemudian mereka itu kalau berbicara ya, menunjuk dengan jari telunjuk itu dianggap kasar ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan negara Malaysia. Ya, silakan dibaca sama-sama ya. Ya, oke. Nah, selanjutnya negara Filipina. Nah, budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Nah, bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Nah, ada 8 dialek ya. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol,
Waray, Pampango, dan Pangasinse. Nah, tarian tinikling ya merupakan tarian masyarakat Filipina. Nah, tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi ya. Nah, kemudian ada negara Kamboja. Nah, banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa di agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Nah, orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut kerama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Nah, jadi mereka ya makanan yang terkenal dari Kamboja itu adalah cha ya, yang berarti tumisan. Nah, kalau kalian pernah mendengar cah kangkung, nah itu berarti tumisan kangkung. Nah, berikutnya adalah negara Myanmar. Nah, negara Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Nah, adapun pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi ini mirip dengan sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Nah, longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa namun juga anak-anak dan wanita. Nah, berikutnya negara Vietnam. Ayo kita baca sama-sama. Nah, jadi salah satu kebudayaan Vietnam itu adalah mereka itu suka duduk di atas dingklik ya, yaitu kursi yang sangat pendek. Nah, mungkin di rumah kalian ada dingklik. Tahu dingklik ya, yaitu kursi pendek yang sering kita gunakan sebagai alas duduk kita ya. Nah, berikutnya adalah negara Laos. Oke, nah nama Laos itu berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Nah, hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Nah, kalau di negara kita itu ya ada namanya olahraga sepak takraw ya. Nah, ini hampir sama ya. Nah, ini bolanya cara bermainnya juga menggunakan kaki ya. Kemudian terbuat dari anyaman rotan ya. Nah, kemudian negara Singapura.
Nah, negara Singapura ini memiliki lambang negara yaitu Merlion. Nah, siapa yang sudah pernah berkunjung ke negara Singapura? Oke, nah kalau kita berkunjung ke negara Singapura ya, pasti tidak meninggalkan ya situs di negara ini yaitu patung Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Nah, menurut mitosnya, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Nah, kampung ini bernama Temasek, ya, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Nah, Singapura berasal dari kata Sangsekerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Nah, kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Nah, masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Jadi, sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Nah, hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakarnya itu sangat mahal. Nah, kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari oleh masyarakat Singapura. Nah, sebelum Singapura merdeka, ya, Singapura ini termasuk ke dalam semenanjung Malaya ya. Nah, yang terakhir adalah negara Thailand. Nah, negara Thailand ini adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Nah, kenapa tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa? Nah, karena ya negara Thailand ya sejak zaman awal mereka itu sudah menjalin kerjasama dengan bangsa-bangsa dari Eropa, baik dalam hal pendidikan. Jadi mereka sudah menjalin kerjasama. Nah, Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan atau disebut juga dengan rumah rakyat merdeka. Nah, sejak tahun 1800-an Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sangsekerta yang artinya gelap atau coklat dan Thailand. Nah, adapun ya di beberapa daerah ya di Thailand itu mereka memiliki kegemaran yaitu memiliki tradisi meminum teh ya. Nah, salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Nah, oleh sebab itu teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Nah, di Thailand teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai iced tea yang disajikan ya dingin. Nah, dari apa yang disampaikan tadi ya. Nah, kira-kira negara apa yang belum disampaikan? Atau sudah semuanya? Iya, benar. Nah, negara Indonesia. Nah, di sini ya nantinya anak-anak Miss ya akan menuliskan contoh kebudayaan dari setiap negara ASEAN berdasarkan teks di atas. Nah, begitu juga negara Indonesia. Jadi ada 10 negara anggota ASEAN. Jadi nanti tuliskan satu contoh kebudayaannya ya di dalam buku latihan kalian. Nah, berikutnya kondisi geografis Asia Tenggara. Nah, letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Nah, wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu dataran berbentuk semenanjung
Nah, wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Nah, yang kedua adalah daratan yang berbentuk gugusan kepulauan. Nah, wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, negara Indonesia dan Filipina ini memiliki banyak kemiripan dari segi geografisnya. Nah, yang pertama sama-sama negara kepulauan. Nah, kemudian di negara Filipina juga banyak terdapat pantai. Nah, kemudian lagi ya, di negara Filipina juga banyak terdapat gunung api yang masih aktif. Jadi sama dengan negara Indonesia. Nah, berikut ada teks bacaan mengenai tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Nah, manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lain. Nah, oke, untuk paragraf berikutnya dilanjutkan ya, dibaca Kak, Bang. Ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang latihan untuk kakak-kakak dan abang-abang sekalian. Nah, berdasarkan bacaan tadi ya yang sudah Miss baca dan kalian baca. Nah, isilah tabel berikut berdasarkan bacaan di atas. Nah, kalian akan mencari ide pokok serta kesimpulan dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Jadi tadi di awal Miss sudah jelaskan apa itu kesimpulan dan bagaimana cara membuat kesimpulan. Nah, hari ini kita sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga dan keempat, serta kehidupan sosial budaya ya negara-negara Asia Tenggara. Nah, untuk anak Miss dikerjakan ya latihannya di rumah. Miss tunggu sampai dengan jam 10 malam. Nah, tetap semangat, tetap melaksanakan ibadah hariannya, sholat 5 waktu ya, sholat duha dan tilawah. Semoga semuanya tetap sehat. Akhirul kalam kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.